Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang bernama Ki Hajar Dewantara. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Kerata basa dalam bahasa Jawa mengartikan kata guru sebagai sosok yang digugulan ditiru, dituruti ucapannya dan dicontoh kelakuannya. Guru diwajibkan untuk berlaku sebagai pemimpin. Penjabaran makna pemimpin adalah di depan dapat memberi contoh keteladanan, di tengah dapat membangkitkan motivasi dan di belakang mampu memberikan pengawasan serta dorongan untuk terus maju. Prinsip pengajaran ini dikenal dengan semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Pemilik semboyan indah itu adalah perguruan taman siswa. Dan orang yang mendirikan perguruan taman siswa itu adalah lelaki bangsawan Paku Alaman Yogyakarta, Ki Hajar Dewantara. Nama kecilnya Raden Maswardi Suryaningrat. Dilahirkan di Yogyakarta 2 Mei 1889. Ia bangsawan dari Paku Alaman Yogyakarta. Paku Alam III adalah kakeknya, sedangkan ayahnya adalah Kanjeng Pangeran Suryaningrat. Setamat dari LS, Eurosce Lagere School, Sekolah Dasar Belanda, Suwardi Suryaningrat meneruskan pendidikannya ke sekolah guru, namun tidak sampai tamat. Pada 1905 ia bersekolah di Sekolah Dr. Bumi Putra, Stofla, School Theotheopleiding van Inlande Artsen. Namun, lagi-lagi bangsawan muda Paku Alaman itu tidak sampai tamat karena beasiswanya dicabut setelah ia gagal menyelesaikan ujian kenaikan tingkat. Meski ayahnya terhitung seorang ningrat utama di Paku Alaman, namun ia tidak mempunyai cukup biaya untuk melanjutkan pendidikan anaknya itu. Putus sekolah tidak membuat Suwardi Suryaningrat patah arang. Ia yang telah aktif dalam pergerakan nasional menyalurkan ekspresi perjuangannya melalui tulisan-tulisannya. Berbagai tulisan-tulisannya dimuat di berbagai media massa, di antaranya Sediotomo, Mid dan Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Pada masanya, ia tergolong penulis andal. Tulisan-tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat anti-kolonial. Selain aktif menulis, ia juga bekerja di Apotek Radcamp, Yogyakarta. Selain Abdul Muiz yang menggelorakan boikot atas perayaan yang diadakan Belanda untuk mengenang 100 tahun terbebasnya Belanda dari penjajahan Perancis, Suwardi juga menunjukkan ketidaksenangannya dengan rencana pemerintah kolonial Belanda itu. Ia melakukan protesnya melalui tulisan-tulisannya yang tajam menggigit yang diberinya judul ILSIKEN Nederlander was, Jika Aku Seorang Belanda, dan EN voor allen maar ook allen voor EN, satu untuk semua, namun semua untuk satu juga. Organisasi Budi Utomo adalah organisasi pertama yang diikuti Suwardi Suryaningrat. Di organisasi yang dipimpin Sutomo itu ia berada dalam divisi propaganda. Ia aktif mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia terutama Jawa ketika itu, mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama Budi Utomo yang dilangsungkan di Yogyakarta pada 3 hingga 5 Oktober juga diorganisasi olehnya. Suwardi Suryaningrat kemudian menjadi anggota redaksi The Express yang dipimpin Danudirja Setiabudi, Do Uwesdekker, dan Cipto Mangunkusumo pada tahun 1911. Setahun kemudian, tepatnya 25 Desember, mereka bertiga yang kelak terkenal dengan sebutan Tiga Serangkai, mendirikan organisasi pertama yang bergerak dalam bidang politik dengan tujuan mencapai Indonesia Merdeka, Indische Partij, IP, di Bandung. Mengingat organisasi yang didirikan Tiga Serangkai itu bersifat progresif, pemerintah kolonial Belanda menolak untuk memberikan badan hukum. Selain itu, pemerintah Belanda mulai ketat mengawasi gerak-gerik Danudirja Setiabudi, Do Uwesdekker, Cipto Mangunkusumo dan dirinya karena tujuan yang tersirat dari pembentukan organisasi yang mereka bentuk dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungan penjajahan yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Program-program yang digagas dalam Indische Partij, yakni menanamkan rasa cinta bangsa dan tanah air, mencegah terjadinya perselisihan antar suku dan antar umat beragama, serta berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Indonesia jelas-jelas menunjukkan perlawanannya terhadap pemerintah kolonial Belanda.
Karena aktivitas politik mereka terus menunjukkan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda ditambah munculnya tulisannya yang sangat menghebohkan, yaitu WLSIKEN Nederlander was, jika aku seorang Belanda, dalam surat kabar The Express, pemerintah kolonial Belanda menangkapnya atas persetujuan Gubernur Jenderal Edinburgh. Semula, ia akan diasingkan ke Pulau Bangka atas permintaan sendiri. Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo melakukan protes atas penangkapan tersebut. Akibatnya, Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo turut ditangkap. 3 serangkai itu akhirnya diasingkan ke negeri Belanda selama 6 tahun, dari tahun 1913 sampai dengan 1919. Di negeri pembuangannya, Suardi Suryaningrat tidak tinggal diam. Ia aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, Indische Vereniging, Perhimpunan Hindia. Selain itu, ia juga memanfaatkan waktunya untuk belajar ilmu pendidikan hingga akhirnya Suardi Suryaningrat mendapatkan Europese Akte, Akta Guru Eropa, suatu ijazah yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Sepulang dari pengasingannya, September 1919, Suardi Suryaningrat berkarier sebagai guru di sekolah yang didirikan Suryo Pranoto, kakak seayah namun berbeda ibu dengannya. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada 3 Juli 1922 yang diberinya nama Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa, Perguruan Nasional Taman Siswa. Pemerintah kolonial Belanda tidak serta-merta membiarkannya bebas menyalurkan semangat nasionalismenya dalam sekolah yang didirikannya. Pemerintah kolonial Belanda berusaha merintanginya dengan mengeluarkan ordonansi sekolah liar pada 1 Oktober 1932. Namun, dengan kegigihannya dalam memperjuangkan hak-haknya, ordonansi itu kemudian dicabut pemerintah kolonial Belanda. Ketika ia genap berusia 40 tahun, sesuai perhitungan kalender Jawa, ia mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya agar dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Penjajahan Belanda atas Indonesia berakhir ketika Belanda menyerah kalah kepada Jepang. Dimulailah era penjajahan Jepang atas Indonesia. Perguruan Nasional Taman Siswa mendapat hambatan besar dari Jepang sebagaimana sekolah-sekolah lain di Indonesia yang mengalami kemerosotan drastis selama pendudukan Jepang. Ketika itu Jepang menjadikan sekolah dan perguruan sebagai tempat untuk indoktrinasi. Sebanyak 3.000 siswa taman dewasa, setingkat dengan SMP, dari Perguruan Nasional Taman Siswa dibubarkan oleh Jepang. Pemerintah Jepang hanya mengizinkan beroperasinya sekolah kejuruan dalam perguruan yang didirikannya tersebut. Ketika masa pendudukan Jepang itu Ki Hajar Dewantara ditunjuk selaku salah seorang dari 4 orang yang terpilih menjadi anggota Putra, Pusat Tenaga Rakyat. 3 orang lainnya adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mas Mansur. Ketika Jepang telah menunjukkan tanda-tanda kekalahannya dari pasukan sekutu pada Perang Dunia Kedua, sikapnya terhadap Indonesia mulai melunak. Pemerintah Jepang melalui Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, dan setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang dari 6 orang anggota PPKI yang ditunjuk oleh Indonesia sendiri tanpa seizin pemerintah Jepang. Ia juga tercatat mempunyai andil dalam Komite Nasional Indonesia Pusat dan Kabinet Pertama Republik Indonesia yang dibentuk pada 2 September 1945, ia terpilih sebagai Menteri Pengajaran. Selain itu, sebagai peletak dasar pendidikan di Indonesia, ia juga diangkat menjadi Panitia Penyelidik Pengajaran pada 1946. Bapak Pendidikan Nasional ini terus berkiprah dalam dunia pendidikan hingga wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Tak terkirakan besarnya jasa dan pengabdian Ki Hajar Dewantara bagi dunia pendidikan di Indonesia. Selain menjadikan tanggal kelahirannya, 2 Mei menjadi Hari Pendidikan Nasional, salah satu semboyannya yang sangat terkenal yaitu Tuturi Handayani yang berarti di belakang mampu memberikan pengawasan serta dorongan untuk terus maju, dijadikan semboyan pendidikan nasional. Selain itu sekitar 2 tahun sebelum wafat, yaitu di tahun 1957, ia menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Jenazah Bapak Pendidikan Nasional ini dimakamkan di Pemakaman Wijaya Brata, Yogyakarta.
Pemerintah Republik Indonesia mengukuhkan Ki Hajar Dewantara selaku pahlawan nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 1959, tanggal 28 November 1959.